Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Dan tentunya kalian masih tetap semangat untuk belajar matematika. Nah, video pembelajaran kali ini kita akan membahas soal-soal tentang persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel, gitu ya. Kita bahas tuntas soal-soal yang berkaitan dengan materi ini. Untuk persiapan adik-adik yang mungkin PTS, PAS, US, dan ujian-ujian lainnya gitu ya. Oke, sebelum belajar kita sebaiknya berdoa dahulu ya menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing agar yang kita pelajari membawa berkah, membawa manfaat. Oke, berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Yuk kita lanjut ke soal nomor 1. Nah, di soal nomor 1, Mbak punya diketahui K adalah penyelesaian dari persamaan ini. Nah, nilai K min 4 adalah, gitu ya. Kita tulis persamaannya dulu. Nah, ini kan ada pecahan-pecahan ya, karena Mbak itu nggak suka hitung-hitungan yang pecahan, jadi Mbak kalikan kedua ruas dengan 12. Tapi kalau adik-adik nggak mau mengalikan dengan 12 ya nggak apa-apa, tapi adik-adik harus menyamakan penyebutnya ya. Loh Mbak, kenapa kok harus 12? Nah, 12 ini Mbak ambil dari 6 sama 4 dan 2. Pokoknya penyebut dari 2, 4, 6 KPK-nya itu apa? Nah, KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 12, gitu ya. Terus hasilnya adalah kedua ruas dikalikan 12, ini dikalikan 12, ini juga dikalikan 12. Terus kemudian kita jabarin 12 kali, ini maksudnya kali ya, titik itu kali kalau di matematika. 12 dikali 1/6x, terus ditambah ini, pokoknya ini kali ini ditambah ini kali ini sama dengan ini kali ini dikurangi ini dikali ini, gitu ya. Nah, hasilnya seperti yang di bawah ini. Terus kemudian 12 dibagi 6 itu adalah 2x, 12 kali 2, 24, 12 bagi 4 itu kan 3, 3 kali 2 adalah 6, terus 12 bagi 2 adalah 6, terus kemudian dikalikan 3 adalah 18. Nah, sekarang hasilnya seperti ini. Nah, yang variabel kumpul sama variabel, yang konstanta kumpul sama konstanta. Kalau adik-adik lupa variabel itu, pokoknya variabel itu adalah huruf. Nah, yang huruf seperti X kumpul sama X. Terus kalau yang konstanta itu apa, Mbak? Konstanta itu pokoknya angka. Nggak ada huruf sama sekali gitu ya. Nah, ini kebetulan yang variabel Mbak pindahkan semuanya di ruas kanan, yang konstanta di ruas kiri. Mbak, kalau yang variabel di ruas kiri gimana? Terus konstantanya di ruas kanan? Ya nggak apa-apa, terserah adik, hasilnya sama kok gitu. Asal kalian mengerjakannya juga teliti. Nah, terus 6x dikurangi 2x sama dengan 4x. Terus 18 ditambah 24 sama dengan 42. 4x sama dengan 42. Lah, kalau x gimana caranya? Nah, karena ini adalah perkalian. Ini kan sama aja dengan 4 dikali x gitu. Berarti kalau 4 pindah ruas ke kiri, berarti dia dibagi perkalian pindah ruas. Jadinya pembagian. Kalau pembagian pindah ruas hasilnya perkalian. Terus kalau penjumlahan pindah ruas hasilnya pengurangan. Kalau pengurangan pindah ruas hasilnya penjumlahan. Pokoknya lawannya gitu ya. Nah, berarti X sama dengan 21/2. Nah, dari situ diperoleh K itu adalah penyelesaian dari persamaan ini semua. Nah, K itu kan sama dengan X. X-nya ketemu 21/2. Maka nilai K dikurangi 4 adalah 21/2 dikurangi 4. Sama dengan, nah ini kalian samakan penyebutnya. 2 bagi 2, 1. 1 kali 21, 21 nih ya. 2, ini kan sebenarnya ada 4/1, cuma nggak ditulisnya. 2 dibagi 1, 2 kali 4, 8. Berarti negatif 8 ya, karena di sini negatif. Terus kemudian 21 dikurangi 8 sama dengan 13/2. Jadi nilai K dikurangi 4 adalah 13/2, gitu ya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 12. Himpunan penyelesaian dari ini
Nah, terus kemudian kita tulis dulu pertidaksamaannya. X dikurangi 1 lebih dari sama dengan 2X dikurangi 5. Nah, seperti tadi, yang variabel kumpul yang variabel, yang konstanta kumpul sama konstanta. Nah, ini kebetulan variabelnya di ruas kanan. Nah, ini kan X ya, X-nya kan positif. Pindah ruas jadi negatif. Terus 5-nya ini kan negatif, pindah ruas ke kiri jadi positif gitu ya. Negatif 1 ditambah 5 itu 4. 2x dikurangi x. Nah, ini hati-hati adik-adik ini banyak banget yang keliru. Mesti 2x dikurangi x. Adik-adik kebanyakan itu menjawab 2. Nah, gampangnya gini wes. X itu bayangin apel ya. 2 apel dikurangi 1 apel, apakah hasilnya 1? Nah, pasti hasilnya adalah 1 apel. Jadi 2 apel dikurangi 1 apel itu hasilnya adalah 1 apel. Tapi satunya itu nggak ditulis, jadi variabel misal 1x, 1y, 1z. Nah, satunya itu nggak ditulis gitu, cuma ditulis variabelnya doang gitu ya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4 lebih dari sama dengan x gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Sebuah taman bunga berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 8x plus 2 meter dan ukuran lebarnya sekian. Jika keliling taman tidak kurang dari 140 meter, maka panjang taman tersebut adalah... Nah, kita gambar ya, ini tamannya itu kan berbentuk persegi panjang dengan lebarnya 6x dikurangi 16, panjangnya adalah 8x plus 2. Terus kemudian kan tadi bilang jika keliling taman tidak kurang dari 140. Berarti kalau tidak kurang itu berarti taman keliling tersebut itu adalah lebih dari sama dengan 140. Kalau bilang tidak berarti lawannya ini ya, lawannya kurang dari yaitu lebih dari sama dengan gitu ya. Nah, terus kemudian keliling persegi panjang itu kan 2 kali panjang ditambah lebar. Nah, tadi panjangnya adalah 8x plus 2 dan lebarnya adalah 6x dikurangi 16. Nah, kita selesaikan yang ada di kurung dulu ya. 8x ditambah 2, terus kemudian hati-hati biasanya kalau di sini negatif karena harus hati-hati karena di sini adalah positif. Jadi agak mudah. Jadi positif kali positif, positif, positif kali negatif, negatif gitu ya. Terus kemudian kita sederhanakan. 2-nya ini kan perkalian ya, 2 dikali berapapun gitu ya. Nah, 2 ini kan perkalian. Kalau pindah ruas ke kiri, dia jadi pembagian. Jadi 140 dibagi 2 adalah 70. Terus kemudian di dalam kurung kita sederhanakan. 8x ditambah 6x itu 14x. 2 dikurangi 16 itu negatif 14 gitu ya. Terus kemudian yang variabel kumpul variabel, yang konstanta kumpul sama konstanta. Nah, negatif 14 pindah ruas ke kiri jadi positif. Jadi 84 kurang dari sama dengan 14x. Nah, berarti karena 14 ini kan sama aja dengan 14 dikali x. Karena 14-nya kalau perkalian, kalau pindah ruas ke kiri jadi dia dibagi. Hasilnya adalah 6 kurang dari sama dengan x gitu ya. Terus kemudian pertanyaannya adalah panjang taman tersebut. Panjangnya tadi kan 8x, ini ya, 8x ditambah 2. Nah, x-nya tadi kan 6 ya, berarti 8 kali 6 ditambah 2. 8 kali 6 adalah 48, ditambah 2 adalah 50. Nah, padahal tadi kan x-nya ini kan lebih dari sama dengan 6. Nah, berarti panjang tamannya itu lebih dari 50 meter gitu ya. Kalau misalkan di sini tandanya 6 lebih dari sama dengan x, tandanya gini. Berarti panjang panjang taman tersebut yang berbentuk persegi panjang berarti kurang dari sama dengan 50 meter. Kebetulan lebih dari sama dengan berarti otomatis di sini juga lebih dari sama dengan gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Penyelesaian dari pertidaksamaan berikut adalah, kita tulis pertidaksamaannya. Nah, karena ini pecahan, Mbak nggak suka yang hitung-hitung pecahan, mending kedua ruas dikalikan 12. 12 dapat dari mana, Mbak? Dari KPK dari 3 dan 4 gitu ya.
Terus kemudian 12 kali ini ruas kiri, terus 12 kali ruas kanan. Terus kita selesaikan yang di depan dulu ya. Jadi 12 bagi 3 itu negatif 4. 12 bagi 4, 3 kali 3 itu 9. Terus kemudian kita jabarin. Ini kali ini, terus ini kali ini. Nah ini hati-hati nih. Negatif 4 dikali 5x itu negatif 20x. Terus negatif 4 dikali negatif 21. Negatif kali negatif adalah positif ya. Benar ya? 9 kali 10 itu 90. 9 kali negatif 2x itu negatif 18x. Nah, terus kemudian yang variabel kumpul variabel, yang konstanta kumpul konstanta. Nah, terus kemudian 90-nya ini kan positif, pindah ruas ke kiri, jadi negatif. Terus kemudian negatif 20x-nya ini kan negatif, pindah ruas ke kanan, jadi positif. Kita sederhanakan, berarti negatif 6 lebih dari sama dengan 2x. Berarti x, nah ini kan sama aja dengan 2 dikali x. Nah, berarti negatif 6 per 2, karena 2-nya ini perkalian pindah ruas jadi dibagi gitu ya. Hasilnya negatif 3 lebih dari sama dengan x gitu. Terus jadi penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut adalah negatif 3 lebih dari sama dengan x gitu. Terus lanjut ke soal nomor 5. Diketahui penyelesaian persamaan itu tersebut adalah P. Nilai 2P dikurangi 5 adalah. Kita tulis persamaannya dulu. Nah, kita jabarin ini kali ini. Negatif 3 kali 2x, negatif 6x. Nah ini, negatif 3 kali negatif 5, negatif kali negatif positif. Nah, positif 15. Ditambah 11. Terus kemudian ini kali ini, 2 kali 5x, 10x. 2 kali 7, 14. Terus dikurangi 4. Nah, kita sederhanakan lagi. 15 ditambah 11, 26. Terus 14 kurangi 4, 10. Terus kembali lagi, yang variabel kumpul variabel, yang konstanta kumpul konstanta gitu ya. Terus negatif 6x, ini kan negatif, Mbak pindah ruas ke kanan jadi positif. Terus kemudian 10 ini kan positif, pindah ruas ke kiri jadi negatif. Ya udah, 26 dikurangi 10, 16. 10x ditambah 6x sama dengan 16x. Berarti x sama dengan 1. Oke, terus diperoleh P sama dengan x sama dengan 1. Nah, jadi 2P dikurangi 5 sama dengan 2. P-nya tadi kan ketemu, P-nya itu kan sama dengan X. X-nya 1 dikurangi 5. Berarti 2 kali 1, 2 dikurangi 5 sama dengan negatif 3. Jadi nilai 2P dikurangi 5 adalah negatif 3 gitu ya. Lanjut ke soal nomor 6. Himpunan penyelesaian dari ini adalah, kita tulis pertidaksamaannya. Nah, karena ini ada pecahan, jadi kedua ruas Mbak kalikan 3 ya. Jadi ini kalikan 3, ditambah ini kalikan 3, terus ini semua dikalikan 3, terus ini juga dikalikan 3. Hasilnya seperti di bawah. 3 kali 5, kita dahulukan yang di depan dulu ya. 3 kali 5, 15. Ininya tetap ditulis. 3 kali 3, 1, 9, 3. Terus 3 dibagi 3, 1. Ini tetap ditulis. Terus 3 dikali 4, 12. Nah, kita jabarin sekarang. 15 kali x, 15. X, 15 dikali negatif 5, negatif 75, ditambah 93. 1 kali 2, 2. 1 kali negatif x, ditambah 12. Nah, kita sederhanakan lagi. Yang ini negatif 75 ditambah 93 itu adalah 18. Terus kemudian 2 sama 12 ini 14. Nah, sekarang berikutnya adalah yang variabel kumpul sama variabel, yang konstanta kumpul sama konstanta gitu ya. Nah, ini kan negatif X, pindah ruas negatif kan, pindah ruas ke kiri jadi positif. Lah 18 ini kan positif, pindah ruas ke kanan jadi negatif gitu ya. Terus kemudian kita sederhanakan.
Hati-hati, ini 15 apel ditambah 1 apel, yaitu 16 apel gitu ya. Ini hasilnya adalah negatif 4. Terus kemudian karena ini perkalian 16 kali X, kalau 16-nya pindah ruas ke kiri, dia jadi pembagi gitu ya. Kita sederhanakan, X-nya ketemu, itu jadi himpunan penyelesaian pertidaksamaan tersebut adalah X kurang dari negatif 1/4. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Diketahui kerangka sebuah balok terbuat dari besi, ukuran panjangnya sekian, lebarnya sekian, dan tingginya sekian. Jika panjang besi yang digunakan untuk membuat kerangka balok tersebut tidak kurang, ini ya, tidak kurang dari 92, berarti dia lebih dari sama dengan. Jika P adalah panjang balok, maka nilai P yang memenuhi adalah, kita tulis ya kerangka balok. Kerangka balok itu rumusnya adalah 4 dikali panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Nah, tadi kan bilangnya kalau ini panjang besinya untuk membuat kerangka balok itu kan tidak kurang dari 92, berarti ini itu lebih dari sama dengan 92. Nah, terus kemudian panjangnya itu adalah 4x plus 1, terus lebarnya adalah 10 dikurangi 2x, dan tingginya adalah setengah x plus 7 gitu ya. Kalau kayak gini hati-hati ya adik ya, karena ini banyak variabel dan banyak kurung-kurungnya, jadi kalian harus hati-hati, harus teliti sekali. Terus karena ini kan 4 dikali sekian ya, ini kan perkalian, 4 perkalian pindah ruas ke kiri jadi pembagian. Terus kemudian kita keluarkan yang kurung-kurung kecil ini, PLT-nya ini. Nah, ini masih aman karena semuanya adalah positif. Jadi persis seperti di atasnya, tinggal 92 dibagi 4 adalah 23. Terus yang di dalam kurung ini kita sederhanakan, 4x dikurangi 2x, 2x. Terus kemudian 1 ditambah 10, 11 ditambah 7, 18 ditambah setengah. Nah, Mbak itu kan nggak suka ngitung pecahan kayak gini ya, daripada menyamakan penyebutnya, mending kedua ruas dikalikan dengan 2. Tapi kalau adik-adik kepingin nggak pingin mengalihkan kedua ruas, kepingin menyamakan penyebut, ya nggak apa-apa. Terus kemudian ruas kiri dikali 2, ruas kanan dikali 2. Terus kemudian 2 kali 2, 3, 4, 6. Nah, ini dijabarin. 2 kali 2x, 4x. 2 kali 18, 36. 2 kali setengah itu 1. Terus kita sederhanakan, 36 ditambah 1, 7. Terus seperti tadi, yang variabel kumpul variabel, yang konstanta kumpul konstanta. Nah, ini kan 37-nya positif, Mbak pindah ruas ke kiri. Hasilnya adalah 9. Terus kemudian 9 ini kurang dari sama dengan 4x, karena 4 ini adalah perkalian antara 4 dikali x. Kalau 4-nya Mbak pindah ruas ke kiri jadi pembagi. Nah, begini hasilnya. Diperoleh X-nya itu lebih dari sama dengan 9/4. Nah, tadi kan panjangnya di soal mintanya panjangnya itu adalah 4x plus 1. Nah, tadi kan X-nya itu kan lebih dari 9/4, lebih dari sama dengan 9/4, jadi panjangnya otomatis lebih dari sama dengan sekian gitu ya. X-nya diganti 9/4. Nah, terus kemudian kita coret-coret 4-nya sama ini, jadi tinggal 9 ditambah 1. Jadi panjangnya itu lebih dari sama dengan 10 gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Jika penyelesaian 5/4 sekian ini adalah K, terus kalian tentukan ya, kita tulis dulu persamaannya. Nah, ini persamaannya. Terus kemudian karena lagi-lagi Mbak itu nggak suka pecahan, jadi kedua ruas dikalikan 20. Dari mana? Dari KPK 4/5. Nah, terus kemudian 20 kali sekian ditambah 20 kali sekian ditambah 20 kali 2 sama dengan 20 kali ini ditambah 20 kali 1. Hasilnya seperti yang di bawah. Nah, terus kemudian yang bisa dicoret 20 bagi 4, 5 kali 5 adalah 25. Ininya tetap 20 kali 2, 40. Terus 20 bagi 5, 4. 4 kali 3 adalah 12. Ininya tetap 20 kali 1 adalah 20.
Ya udah dijabarin ya, 25 kali X itu 25X, 25 kali negatif 1 negatif 25, terus ditambah 40, terus sama dengan 12 kali 2, X itu 24X, 12 kali negatif 1 adalah negatif 12 ditambah 20. Nah, kita sederhanakan ya. Negatif 25 ditambah 40 itu 15, negatif 2 ditambah 20 itu 8. Lagi-lagi yang variabel kumpul, variabel yang konstanta kumpul sama konstanta. Nah, hasilnya adalah, ini kan 24X ya, kan positif pindah ruas jadi negatif. Terus 15 ini positif pindah ruas jadi negatif. Nah, hasilnya adalah X sama dengan negatif 7. Nah, diperoleh K sama dengan X sama dengan negatif 7. Jadi, nilai 3K ditambah 10 sama dengan 3. K-nya tadi adalah negatif 7 ditambah 10. Nah, ini positif dikali negatif adalah negatif. Ditambah 10 sama dengan negatif 11. Jadi, nilai 3K plus 10 adalah negatif 11. Oke. Lanjut ke soal nomor 9. Faisal mempunyai sejumlah uang. Dava mempunyai uang 20.000 lebihnya dari 3 kali uang Faisal. Rangga mempunyai uang 10.000 kurangnya dari 5 kali uang Faisal. Jika nilai uang Dava sama dengan nilai uang Rangga, maka uang Faisal adalah, nah kita tulis dulu, misal uang Faisal itu X. Nah, terus kemudian Dava mempunyai uang 20.000 lebihnya dari 3 kali uang Faisal. Jadi, uang Dava 3 kali lebih itu berarti ditambah lebihnya berapa? 20.000. Terus kemudian uang Rangga mempunyai uang 10.000 kurangnya dari 5 kali uang Faisal. Jadi 5X karena kurangnya berarti dikurangi 10. Terus kemudian jika nilai uang Dava sama dengan nilai uang Rangga, berarti uang Dava ini sama dengan uang Rangga berarti 3X plus 20 sama dengan 5X dikurangi 10. Nah, lagi-lagi yang variabel kumpul variabel, yang konstanta kumpul konstanta. Jadi negatif 10, negatif pindah ruas jadi positif, 3X ini positif pindah ruas jadi negatif. Hasilnya adalah 30.000 sama dengan 2X. X sama dengan ini, kan karena perkalian ya, pindah ruas jadi dibagi, X-nya ketemu 15.000. Jadi uang Faisal adalah 15.000 gitu ya. Terus lanjut nomor 10, jika 2X sama dengan ini maka nilai X adalah, nah kita tulis persamaannya. Nah, karena ini pecahan, lagi-lagi 4 dikalikan 2 gitu ya, biar ngitungnya susah-susah. Ruas kiri dikali 2, ruas kanan dikali 2. 2 kali 2X 4X, 2 bagi 2 1. Nah, terus kemudian 4X sama dengan 1 kali 5X 5X, 1 dikali negatif 36 itu negatif 36. Terus kemudian 4X-nya ini positif pindah ruas ke kanan jadi negatif, terus kemudian ini kan negatif 36. Pindah ruas ke kiri jadi positif. Jadi X sama dengan 36. Gitu ya, gampang banget kan? Lanjut ke soal nomor 11. Nah, penyelesaian pertidaksamaan berikut adalah, nah kita tulis pertidaksamaannya. Karena ini adalah pecahan dan penyebutnya 3, jadi kedua ruas dikali 3 gitu ya. Ruas kiri ini kalikan 3, terus ini kalikan 3, terus ini juga kalikan 3. Hasilnya seperti yang di bawah. Nah, terus kemudian 3 kali negatif 3 adalah negatif 9. Ininya tetap ditulis. 3 dikali 2 adalah 6. Terus 3 dibagi 3 1, dikalikan 4. 4 berarti ininya tetap ditulis. Terus kita jabarin. Negatif 9 dikali 2X itu negatif 18X. Negatif 9 dikali 3 itu negatif kali positif negatif. Terus kemudian ditambah 6. Terus 4 dikali 3X 12. Terus 4 dikali 1 4. Kita sederhanakan, ya negatif 27 ditambah 6 itu negatif 21. Nah, lagi-lagi yang variabel kumpul variabel, yang konstanta kumpul sama konstanta. Nah, 12X-nya ini kan, ini yang
negatif 18x-nya yang pindah ruas. Jadi kalau ini negatif, pindah ruas ke kanan jadi positif, terus kemudian 4-nya ini kan positif, pindah ruas ke kiri jadi negatif. Nah, kita sederhanakan, hasilnya adalah negatif 25, yang ini adalah 30x. Nah, karena ini 30 kali x, kalau 30-nya pindah ruas ke kiri, berarti dia dibagi. Kalau perkalian pindah ruas jadi dibagi. Maka hasilnya adalah ini. Jadi penyelesaian pertidaksamaan tersebut adalah negatif 5/6 lebih dari sama dengan x gitu ya. Lanjut ke soal nomor 12, tentukan nilai x dari persamaan berikut. Nah, kita tulis persamaannya. Nah, karena ini penjumlahan jadi aman-aman aja kalau dikeluarkan dari kurungnya. Nah, terus kemudian kita sederhanakan 6x ditambah 5x itu 11x, negatif 2 ditambah 4 itu 2. Nah, 2-nya ini kan positif, pindah ruas ke kanan jadi negatif. Hasilnya 90 kurangi 2 adalah 88. Karena 11 dikali x ini kan perkalian. Perkalian kalau pindah ruas ke kanan dia jadi pembagi gitu ya. Hasilnya x-nya adalah 8. Jadi nilai x dari persamaan tersebut adalah x sama dengan 8 gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 13. Jika k merupakan penyelesaian dari ini, maka 3k plus 5 sama dengan, kita tulis persamaannya, terus kemudian kita jabarkan 2 kali 3x sama dengan 6x, 2 dikali negatif 5 negatif 10, ditambah 3, terus sama dengan 3 kali 4x 12x, 3 kali 2 itu 6, dikurangi 1. Nah, kita sederhanakan, negatif 10 ditambah 3 itu negatif 7. Terus kemudian 6 dikurangi 1 itu 5. Nah, lagi-lagi yang variabel kumpul variabel, yang konstanta kumpul sama konstanta. Nah, 5-nya ini kan positif, pindah ruas ke kiri jadi negatif. 6x-nya ini kan positif, pindah ruas jadi negatif. Nah, kita sederhanakan. Negatif 7, negatif 5 itu negatif 12. 12x dikurangi 6x itu 6x. Nah, ini 6x ya, ini sama aja dengan 6 dikali x. 6 ini kan perkalian, pindah ruas, dia jadi pembagi. Maka x hasilnya adalah negatif 2. Nah, diperoleh k sama dengan x sama dengan negatif 2. Nah, yang diminta di soal apa? 3k plus 5. Jadi, k-nya kita ganti dengan negatif 2, 3 kali negatif 2, positif kali negatif adalah negatif. Sama dengan negatif 1, terus jadi nilai 3k plus 5 sama dengan negatif 1. Oke, lanjut ke soal nomor 14. Jika k adalah penyelesaian dari persamaan ini semua, maka nilai k plus 3 adalah, kita tulis ya persamaannya, 3 dikali sekian sama dengan 4 dikali sekian ditambah 2. Kita jabarin ya, 3 dikali 2x itu 6x, 3 dikali negatif 4 itu negatif 12, terus 4 dikali 2x itu 8x, terus 4 dikali negatif 1 itu negatif 4 ditambah 2. Nah, kita sederhanakan, negatif 4 ditambah 2 itu negatif 2. Oke, terus kemudian ini kan negatif 2. Kalau negatif pindah ruas jadi positif. Terus 6x ini positif, pindah ruas jadi negatif. Gitu ya, kita sederhanakan. Negatif 12 ditambah 2 negatif 10, 8x dikurangi 6x sama dengan 2x. Berarti ini kan 2 ini kan perkalian. Perkalian pindah ruas jadi dibagi. Jadi x hasilnya adalah negatif 5. Jadi diperoleh k sama dengan x sama dengan negatif 5. Di soal mintanya adalah k plus 3. K plus 3 sama dengan k-nya itu adalah negatif 5 dari sini. Ditambah 3 hasilnya adalah, oh maaf ini negatif 2 ya. Terus jadi nilai k plus 3 adalah negatif 2 gitu ya. Terus Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Pak Rudi akan menata taman bunganya berbentuk persegi panjang dengan panjang diagonal masing-masing ini dan sekian.
Terus panjang diagonal taman bunga tersebut adalah, ini kan tamannya berbentuk persegi panjang. Nah, ini diagonalnya ini warna biru dan ini warna hijau. Nah, misalkan panjang diagonal warna biru yang ini itu adalah 4x dikurangi 1. Terus kemudian panjang diagonal yang hijau itu 5x dikurangi 2. Terserah adik ya, misalkan yang 4x dikurangi 1 yang ini nggak apa-apa, yang ini juga nggak apa-apa. Pokoknya mereka masih dalam satu persegi panjang. Nah, kita ketahui bahwa panjang diagonal ini itu sama aja dengan diagonal ini. Kalau adik nggak percaya, coba dia dibuktikan pakai Pitagoras. Oke, kita lanjut. Karena sama, jadi kita tulis ya 4x dikurangi 1 sama dengan 5x dikurangi 2. Nah, terus lagi-lagi yang variabel kumpul variabel, yang konstanta kumpul konstanta. Nah, ini kan negatif 2. Pindah ruas jadi positif. Terus kemudian 4x ini positif. Pindah ruas jadi negatif. Terus kalian sederhanakan ya. Negatif 1 ditambah 2 ini 1, 5x dikurangi 4x itu x gitu ya. Terus kemudian x-nya kan ketemu 1, yang dipindah adalah panjang diagonal taman. Nah, terserah adik mau pakai yang panjang diagonal yang biru atau pakai panjang diagonal yang hijau, sama saja. Ini Mbak pakai yang panjang diagonal biru ya. Jadi 4x dikurangi 1 sama dengan 4. X-nya kan tadi 1. Terus kemudian 4 kali 1, 4 dikurangi 1 hasilnya adalah 3. Jadi panjang diagonal taman bunga adalah 3 meter. Hati-hati ya, kalau misalkan di sini kan satuannya meter, di sini satuannya meter. Kalau di soal satuannya beda, kalian wajib untuk merubahnya terlebih dahulu, menyamakan satuannya. Oke, di nomor 15 ini adalah soal terakhir dalam pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, semoga membawa berkah buat adik-adik ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.